setitik sinar terpandang, walau surya berganti rembulan, langit lengan tempatku bernaung, rimba dan gunung aku setitik sinar terpandang, walau surya berganti rembulan, langit lengang tempatku bernaung, rimba dan gunung aku berlindung. Kemanakan ku bawa nasibku, bumi semakin panas terbentang, penuh murka dan serangan nafsu, tiada setitik sinar ku dengar dan ku rasakan seorang diri melintas rintang, tiada setitik sinar terpandang, ku cari kasih datang menghadap. Cari kasih datang menghadap. Mana-mana selalu kucumai ketamakan. Padahal kalau manusia itu sadar, ketamakan adalah senjata yang paling ampuh buat iblis untuk melenyapkan manusia bersama manusia di muka bumi. Kembang desa Telajasari, namanya Sarimbi.
Raden Parna yang agung. Seluruh rakyat wilayah kekuasaan Raden telah berkumpul untuk mengadakan pemujaan atas berhasilnya kita menumpas penentang kebijaksanaan pimpinan Raden Parna yang agung. Sambutlah mereka dengan upacara yang meriah. Persembahan untuk Dewa Agung Batara Kala sudah siap. Hanya menunggu perintah Raden. Lakukan. Dan segera umumkan kepada orang-orang yang hadir di sini. Baik, Raden. Wahai pengikut dan pemuja Dewa Agung Batara Kala yang setia, di malam bulan purnama ini kita mengadakan persembahan. Dewa Agung Batara Kala, terimalah persembahan kami. Seorang gadis yang masih terimalah persembahan pengikut-pengikutmu yang setia. Semoga kesuciannya membawa kedamaian di bumi ini. Ini bukan keagungan yang perlu disembah. Ini hanya kedok dari Raden Parna yang laknat. Iya, Pak. Kemunafikan, ketamakan, karena kekuasaan yang berkelebihan.
Mau kemana? Mau ambil air dulu, Pak. Biar Bapak saja. Bapak nggak usah repot-repot. Cuma kepancuran. Kalau begitu biar Bapak antar. Bapak, Sarindi bukan anak kecil lagi yang mesti diantar orang tua. Jagi, kemana saja kau? Cepat susul kakakmu ke Pancuran. Kakak tidak sabaran. Urusan air kan bagianku. Kalau begitu cepat susul. Selama aku berada di desa Telagasari, aku belum pernah melihat manusia aneh seperti itu. Mungkin dia seorang pengembara yang kesasar kemarin. Getaran hatimu telah kudengar. Kau telah bertanya pada diri. Izinkan aku istirahat sejenak di sini. Biasanya Sarindi pagi-pagi sudah datang. Mungkin semalam mimpi kedatangan Raja Kinantan. Asik, mimpi kedatangan Raja. Iya. Kalau mimpi kedatangan Raja, itu pasti pertanda buruk. Jangan-jangan kembang desa Telagasari ini sudah diincar oleh Raden Parna yang zalim itu. Untuk tumbal Dewa Batara kalah, itu bisa saja terjadi, ya kan? Ayo, bukan Sarindi saja. Suatu waktu, pasti kita pun dapat giliran. Ayo, tangkap mereka jangan sampai lawan. Sungguh, di luar dugaan kita. Meskipun dia buta, tapi gerakannya sangat gesit. Bagaikan belut yang sukar ditangkap. Ampun, Raden. Kurang ajar. Hanya dengan seorang buta kalian tidak mampu melawannya. Apa kalian semua ingin seperti dia? Hah? Mau kujadikan buta? Raden Parna, saya pernah mendengar tentang seorang pendekar yang buta yang sedang melangkahkan kakinya untuk mengelilingi jagat ini. Kariso, aku tidak mau mendengar tentang si buta itu. Yang aku inginkan sekarang, bagaimana kau bisa memboyong gadis itu kemari? Saya rasa soal gadis itu masalah yang kecil, Raden.
Tidak ada manusia di sekitar desa ini yang bisa menghalangi maksud Raden. Keluarkan mereka dari tempat ini. Baik, Raden. Perlu saya ingatkan pada Raden tentang manusia buta itu. Kita harus hati-hati. Kehebatannya luar biasa. Aku bukan manusia yang bisa ditakut-takuti. Tangkap dan seret dia. Ingat, jangan sampai gagal. Juga gadis desa Telaga Sari itu. Usaha apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi penindasan-penindasan itu, Pak? Membantah perintah Raden Parna. Berarti kita sudah harus rela menerima kematian. Anak buah Raden Parna, kekejamannya sudah di luar batas kemanusiaan. Apalagi ketiga pawanya yang setia itu. Mereka betul-betul jahanam. Padahal salah satu dari mereka adalah kawan baik Bapak. Selama kakak di sini, kakak belum pernah memperkenalkan nama kakak. Namaku Barda Mandrawata. Panggil saja Kak Barda. Nama saya Sarimbi. Bapak saya, Pak Gido. Adik saya, namanya Yagi. Yagi. Nama yang mempunyai sumber kekuatan dan kejujuran. Memang pantas untukmu. Ketika ibu masih ada, keluarga kami tidak semiskin ini. Desa ini aman dan tentram. Tanah Penulangan Emas, warisan kami, dirampas oleh Raden Parna. Aku tidak berdaya mempertahankannya. Malah ibu anak-anak jadi mangsa anak buah Raden Parna. Dia mati di dalam pelukanku. Rumah kami yang besar juga dirampas. Sapi kesayangan saya dibunuh di depan mata kepala saya. Sungguh biadab Raden Parna itu. Suatu saat kebiadaban itu pasti akan saya balas. Barda bisa dengar sendiri bagaimana jeritan dan tangisan di lembah Penulangan Emas, bekas warisan Bapak yang sekarang telah dirampas oleh Raden Parna. Banyak penduduk dari beberapa desa dikumpulkan untuk menjadi pekerja paksa. Laki-laki, perempuan, tua, muda, bahkan anak-anak disiksa dengan keji. Anak buah Raden Parna, darahnya telah dirasuk oleh setan. Siapa yang melawan akan dibunuh.
Dari gemerincingnya suara ayakan dan dengus nafas pendulang-pendulang emas itu, aku merasakan tempat ini jadi tempat penyiksaan manusia oleh manusia yang berjiwa jalim. Trying to steal the gold? Mari Nabarda. Iwan, mari. Apa yang harus aku lakukan? Perintahkan mereka membawa hasilnya kemari. Kumpulkan semua hasil emas dan serahkan pada Raden Parna. Baik. Ayo. Tambang emas milik Pak Karta di Desa Cerme itu harus kita miliki secepatnya. Kalau dia masih mempertahankan, cabut nyawanya. Segala perintah Raden akan kami laksanakan. Letakkan di atas meja. Kariso, aku ingin segera gadis yang bernama Sarimbi itu kau bawa kemari. Baik, segala perintah Raden akan saya laksanakan. Bapak belum pulang, Karimbi? Di mana kau temukan ayam jago bapak itu? Dekat makam ibu, Kak. Aku melihat anak buah Raden Parna berkeliaran lagi di desa. Mudah-mudahan rumah kita terlepas dari malapetaka. Yeah. Go! Jangan sentuh gadis itu. Nanti Dewa Agung Batara Kala akan marah. Ayo. Oh.
anak buah Raden Parna, Lagi dan Sarindi. Tolong selamatkan mereka. Pasti mereka akan dijadikan korban Dewa Batara Kalanya Raden Parna. Tolong mereka. Rupanya di mana-mana manusia bejat mempergunakan dewa sebagai tameng untuk mengorbankan perempuan-perempuan tidak berdosa, Pak Bagidu. Oh. Apa? Ternyata kau juga tidak lebih dari pengawal-pengawal yang... Hanya dengan seorang buta saja kau bertukuk lutut. Pantasnya kau juga kujadikan buta daripada kau memiliki mata. Raden Parna, ternyata janji sumpah Turangga Wandukara tidak meleset. Pendekar buta alias Barda Mandrawata telah muncul di tengah-tengah kita untuk menegakkan kebenaran dan memberantas kezaliman manusia di muka bumi ini. Kau jangan mendongeng, Paragoda. Pendekar buta yang kau sebut itu sudah lama ditelan bumi. Dugaan Raden salah. Yang benar, pendekar buta itu kini berada di sekeliling kita. Ternyata kau seorang pendeta yang banyak bicara. Parda, segera kau siapkan kereta kudaku. Aku ingin datang sendiri ke desa Telagasari. Segala perintah Raden akan saya patuhi. Sarimbi, tidak sepantasnya gadis ayu semacam kau ini disia-siakan mengerjakan pekerjaan budak. Kau lebih layak untuk jadi pendampingku, menjadi ratu istanaku yang berlimpah ruah dengan harta benda. Raden Parna yang terkenal dengan keagungannya ternyata pandai memuji sekaligus pandai menghina. Kerendahan hatimu akan membuat berjuta lelaki bersimpuh di kakimu, Sarimbi. Segala permintaanmu akan kupenuhi, asal kau mau menjadi istriku. Untuk itu, aku hanya dapat menolaknya, Raden Parna. Itu berarti malapetaka bagi semua keluargamu. Raden Parna Sulabrata, dari jalan pikiranmu yang kerdil itu,
yang menganggap orang lain rendah dan hina sebagai suatu cacat. Sedangkan kau sendiri asalnya keturunan dari keledai yang berhati domba. Tidak pantas kau berkata begitu padaku. Untuk orang lain memang tidak seharusnya begitu. Tapi bagi orang semacam kau, tidak perlu menyembunyikan asal keturunanmu. Tentu saja kau akan sia-sia menghadapi diriku secara itu. Tenaga yang kau kirim padaku itu seharusnya kau pergunakan untuk perempuan-perempuan yang lemah, yang selalu menjadi korban hawa nafsumu, Raden Parna. Raden, biarkan itu kami jadikan bangkai makan cacing. Tidak perlu. Aku yang akan menghadapinya sendiri. Tinggalkan tempat ini. Dewa Agung Batara Kala dan seisi jagat ini. Aku penganutmu yang setia. Malam ini, aku datang ke hadapanmu, memohon bantuanmu. Hai Dewa Agung Batara Kala. Keluarkan. Keluarkan. Balas dendam.
kau juga tidak mampu melawan gembel buta itu. Ada apa, Sarindi? Sesuatu yang mereka cari. Saya sendiri tidak tahu, Pak. Nak Buta, atas nama penduduk desa Telagasari ini, mengharap Nak Buta mau membantu dan menolong dari penyiksaan yang dilakukan oleh Raden Parna. Sekaligus menjadi pelindung kami. Tidak ada yang dapat kami berikan sebagai ucapan terima kasih, kecuali ternak dan hasil bumi yang masih tersisa. Pak Ronggo, namanya Barda Mandrawata, bukan Nak Buta. Cukup dipanggil dengan Barda. Mohon maaf atas kelancanganku tadi, Nak Barda. Maklum, Bapak sudah tua. Tidak apa-apa, Pak Ronggo. Kehadiranmu di desa ini membuat Bapak menjadi lega. Karena di desa ini tidak ada orang seberani seperti Nak Barda. Ya, kita berusaha agar Kak Barda tetap berada di tengah-tengah. Sebagai dewa penyelamat, kalau tidak, suatu waktu pasti kita jadi korban Raden Parna. Dan sekaligus akan menjadi malapetaka buat kita. Raden Parna pasti tidak akan tinggal diam. Dia akan membuat pembalasan yang lebih kejam. Bisa-bisa kita jadi korban. Apa yang dikatakan Naelok itu ada betulnya. Betul. Ya. Betul. Tapi kalau tidak berusaha juga salah. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah nasibnya kalau tidak berusaha. Kalau begitu, kita pilih seorang pemimpin di sini. Iya. Dan aku setuju. Orang yang kita tunjuk, Nak Barda. Oh, setuju, benar. Pak Ronggo, kehormatan yang diberikan padaku itu terlalu besar. Dan perlu diketahui, kehadiranku di desa Telagasari ini hanya sebagian perjalanan pengembaraanku. Kliwon, mari. Kalau bukan kita sendiri yang memperjuangkan nasib keturunan kita, Akram, Elok, Pak Lurah, sama anak-anak gadisnya, si Ayu, Melur, Denok, siapa? Siapa coba? Coba, hah? Siapa? Siapa?
menyerahkan Sarimbi pada Raden Parna, itu bukan berarti kematian bagimu, Pak Gido. Malah kau akan hidup senang di hari tuamu yang hina ini. Keindahanku masih punya martabat, Baroto. Kita sahabat sejak kecil. Tapi darah yang mengalir dalam tubuhmu sudah penuh dengan angkara murka dan asup setannya Raden Parna. Kami hanya menawarkan jasa baik, Pak Gido. Terserah kau, mau atau tidak. Itu tanggung jawabmu. Mati melawan kebatilan adalah sesuatu yang terhormat di sisi Dewata. Tidak ada gunanya kalian mengancam kami dengan kematian. Yagi. Jahanam. Kau jahanam, Baroto. Ku berikan waktu sampai 10 hitungan. Kau pilih, mana yang paling baik? Aku sudah siap. Silakan, Baroto. Papa! Papa! Bawa dia. Tarik. Tidak! Yaki, Bapak! Ayo. Papa! 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 Hanya laki-laki keparat yang melakukan perbuatan semacam ini. Kau akan terkutuk, Raden Parna. Kezalimanmu akan musnah di telan bumi. Kalau dulu kau tidak menolak, tidak akan terjadi seperti sekarang. Membangkang Raden Parna berarti malapetaka buatmu. Kalian manusia. Tidak sepantasnya gadis ayu semacam kau ini mengeluarkan kata-kata yang kasar. Apapun yang terjadi, kau tetap akan menjadi istriku yang sah. Raden Parna, staf perkawinan ini harus segera dilangsungkan di saat bulan purnama memancarkan sinarnya di jagat raya ini. Undang Pendeta Paragoda kemari. Dia akan menjadi saksi di depan Dewa Batara Kala. Segala perintah Raden kami laksanakan. Bapak, Ibu, Yagi bersumpah suatu saat kebiadaban itu pasti akan saya balas. Manusia
aku dari tempat ini. Tidak bisa. Tentunya tidak semudah itu, Sarimbi. Jangan mimpi, Raden Parna. Tidak selamanya kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Kematian bapakmu sudah menjadi takdir. Soal kakakmu Sarimbi, biar aku yang menyelesaikannya. Yang penting, kau harus bisa menjaga dirimu, Yagi. 2 hari lagi, bulan purnama akan tiba. Aku khawatir kakakku Sarimbi akan jadi korban Dewa Agung Batara Kala. Kekhawatiran itu tidak mendatangkan kebaikan, malah sebaliknya. Kau harus berusaha. Kumpulkan semua pemuda-pemuda desa Telaga Sari yang masih sisa. Ajak mereka berjuang berdampingan denganmu. Kau jangan terlalu banyak mencampuri urusanku, Paragoda. Hanya satu yang perlu saya ingatkan pada Raden. Selama pendekar buta itu masih berkeliaran di daerah ini, Raden harus tetap waspada. Jangan kau sebut lagi nama itu di depanku. Raden Parna Sulabrata, kau tidak bisa berdiri di satu pihak, Raden Parna. Bebaskan Sarimbi dari cengkeramanmu. Kau tidak perlu mengantarkan nyawamu kemari. Lebih baik kau pergi dari sini. Aku sudah menyiapkan liang kubur untukmu, Buta. Sumertua di neraka perut bumi. Supaya bangkaimu yang busuk tidak tercium orang lain. Kariso, lemparkan sekarang juga. Baik, Raden. Sayang kau buta. Kalau saja kau melek,
Sebelum masuk ke dalam pun sudah mati lebih dulu. Hukuman yang paling tepat bagi gembel buta yang hina-hina ini. Ayo, cepat. Ayo. Hanya satu tekad kita untuk berkumpul di sini. Untuk membela kebenaran. Kematian adalah hal yang wajar untuk menghancurkan kezaliman Raden Parna dan anak buahnya. Beta datang dari seberang. Beta sing takut mati. Karena beta su kebal. Jangan takabur. Tidak ada manusia yang kebal di bumi ini. Yang penting sekarang, bagaimana caranya kita mengatur siasat. Benar kata Sukro. Lawan yang kita hadapi bukan sembarangan. Mereka kuat dan kejam, sedangkan kita hanya 9 orang. Apa perlu kita mencari bantuan penduduk desa Telagasari? Tidak. Itu sangat sulit. Semua penduduk desa sudah dicekam rasa takut. Kecuali kita bebaskan pekerja-pekerja tambang emas itu. Oh, Mas, itu beta mau. Beta bisa jadi kaya. Penyerangan ke tambang emas kita lakukan besok pagi. Inikah yang disebut neraka berbumi? Aku mencium semerbak wangian di tempat ini. Mungkin ada sesuatu. Perempuan-perempuan iblis. Mari minum. Kau termasuk gadis yang beruntung, Sarimbi. Perempuan-perempuan di sini hanya untuk pemuas nafsunya. Sedangkan kau akan dijadikan istri yang sah. Ya. Aku akan mempunyai istri yang sah. Dan semua harta milikku kelak akan kuserahkan pada anakku. Raden Parna orangnya licik. Mulutnya tidak bisa dipercaya. Aku telah ditipunya dengan janji-janji yang manis. Kenyataannya aku hanya dijadikan dayang-dayang. Seperti hanya perempuan yang ada di sini. Bapakku menentangnya. Akhirnya, nyawanya dicabut oleh keganasan pedang Raden Parna. Begitu juga aku. Pesta perkawinan itu harus meriah. Di saat bulan purnama menampakkan dirinya, Dewa Agung Batara Kala akan menerima kehadiran Sarimbi. Banyak gadis-gadis cantik yang dijadikan tumbal Dewa Batara Kala. Aku khawatir nasibmu, Sarimbi. Hanya Dewa Penyelamat saja
yang kita harapkan muncul di tengah-tengah kita. Siapa yang berani menghalangi perkawinan ini? Nyawanya harus dicabut. Benar. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang bisa menghalangi maksud Raden. Tapi aku mendengar ada seorang pendekar buta yang berani menentang Raden Parna. Bahkan anak buahnya pun tak mampu melawannya. Bukankah pendekar buta itu sudah ditangkap oleh Raden Parna, lalu dijebloskan ke dalam neraka perut bumi? Dan tidak ada manusia yang bisa lolos dari sumur itu, walaupun dia seorang dewa.
tinggalkan tempat ini dan selamatkan Sarimbi. Pesta perkawinan ini sudah berlangsung. Semua tahu bahwa kau sudah jadi milikku. Tidak mungkin. Benja. Beta kira beta kebal, ternyata beta akan mati juga. Warga Mandrawata, kalau boleh aku tahu, siapa kau sebenarnya? Aku adalah dirimu. Tidak ada manusia yang bisa lolos dari kematian kalau sudah berada di tempat ini, kecuali manusia itu mempunyai ilmu yang tinggi, seperti kau, Barga. Apa yang harus aku lakukan? Pusatkan panca inderamu. Mintalah pertolongan pada Hyang Dewata. Tidak mungkin ada satu manusia pun yang bisa lolos dari sumur neraka perut bumi, kecuali hantu.
Raden Parna Suraprata. Sarimbi masih mengharap Kak Barda tetap tinggal di desa ini. Langkahku masih panjang di Sarimbi. Aku tidak bisa lama-lama tinggal di sini. Karena perjalananku belum sampai pada tujuan. Kepergian Kak Barda akan menambah kesedihan Kak Sarimbi. Tidak perlu disesali, Yagi. Ada saatnya kita bertemu. Dan ada saatnya kita harus berpisah. Kak Barda. Selamat tinggal, Sarimbi. Yagi. Kliwon.